perkara Ferdy Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdy Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdy Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desna Yeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdy Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desna Yeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdy Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdy Sambo CS mengajukan banding. 2. Nomor perkara 814 K garing PIT garing 2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan. Pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum
dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. 4. Nomor perkara 816 K garing PID garing 2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana. 4. Nomor perkara 816 K garing PID garing 2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH Ketua Majelis, Soeharto SH Mhum Anggota 1, Jupriyadi SH Mhum Anggota 2, Dr. Desnayeti M SHMH Anggota 3, Yohanes Priyana SHMH Anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMhum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti M SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdi Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA.
Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdi Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desna Yeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdi Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Riki Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desna Yeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Riki Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdi Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdi Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Riki Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Riki Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdi Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu
Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis. Suharto SHM Hum, anggota 1. Jupriyadi SHM Hum, anggota 2. Dr. Desnayeti M SHMH, anggota 3. Yohanes Priana SHMH, anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya, Pak. Nah, itu komposisinya seperti apa? Ya, baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2, yaitu Jupriyadi SHM Hum, dan anggota Majelis ketiga, Dr. Desnayeti M SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023, terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan. Pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K garing PID garing 2023, terdakwa Kuat Ma'ruf. PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan. Pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdi Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdi Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desnayeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdi Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2, yaitu Jupriyadi SHM Hum, dan anggota Majelis ketiga, Dr. Desnayeti M SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara.
Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Barada E tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdy Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdy Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMHum, Anggota 1, Jupriyadi SHMHum, Anggota 2, Dr. Desnayeti MSHMH, Anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, Anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Betul. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMHum dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K/PID/2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan
tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdy Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdy Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desna Yeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdy Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desna Yeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdy Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Ma'ruf.
Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Verdi Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K garing PID garing 2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMHum, Anggota 1, Jupriyadi SHMHum, Anggota 2, Dr. Desnayeti M SHMH, Anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, Anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Verdi Sambo, terdakwa Verdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMHum dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti M SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Verdi Sambo. Dalam putusan kasasi Verdi Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Verdi Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Verdi Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desnayeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Verdi Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Verdi Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Verdi Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya.
tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau Barat Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdy Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdy Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH Ketua Majelis, Soeharto SHM anggota 1, Jupriyadi SHM anggota 2, Dr. Desnayeti MSHMH anggota 3, Yohanes Priyana SHMH anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Betul. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga
Dr. Desna Yeti MSAMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023, terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan. Pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K garing PID garing 2023, terdakwa Kuat Ma'ruf. PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan. Pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdy Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdy Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desna Yeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdy Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desna Yeti MSAMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup.
Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdi Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdi Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdi Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMhum, anggota 1, Jupriyadi SHMhum, anggota 2, Dr. Desnayeti M. SHMH, anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMhum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti M. SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K/PID/2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K/PID/2023 terdakwa Kuat Ma'ruf PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo
Dalam putusan kasasi Ferdi Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdi Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desnayeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdi Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdi Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdi Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdi Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara
10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SH MHum, Anggota 1, Jupriyadi SH MHum, Anggota 2, Dr. Desnayeti M SH MH, Anggota 3, Yohanes Priana SH MH, Anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SH MHum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti M SH MH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan. Pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf. PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan. Pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdi Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdi Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desnayeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdi Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SH MHum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti M SH MH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup.
Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau Barat Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdy Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdy Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMhum, anggota 1, Jupriyadi SHMhum, anggota 2, Dr. Desnayeti M. SHMH, anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMhum dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti M. SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K/PID/2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan
pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa, amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa, amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdy Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdy Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desna Yeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdy Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desna Yeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdy Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman.
Mereka yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdy Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K garing PID garing 2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMHum, Anggota 1, Jupriyadi SHMHum, Anggota 2, Dr. Desnayeti M SHMH, Anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, Anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMHum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti M SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdy Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdy Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desnayeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdy Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun.
Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdi Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdi Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdi Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHM anggota 1, Jupriyadi SHM anggota 2, Dr. Desnayeti MSHMH anggota 3, Yohanes Priyana SHMH anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo,
ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan. Pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf. PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan. Pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdi Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdi Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desnayeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdi Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya.
Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdi Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdi Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdi Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH Ketua Majelis, Soeharto SHMHum anggota 1, Jupriyadi SHMHum anggota 2, Dr. Desnayeti MSHMH anggota 3, Yohanes Priyana SHMH anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMHum dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K/PID/2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K/PID/2023 terdakwa Kuat Ma'ruf PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi
yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdy Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdy Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desna Yeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdy Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desna Yeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Baradae tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdy Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdy Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdy Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdy Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi
tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SH Mhum, Anggota 1, Jupriyadi SH Mhum, Anggota 2, Dr. Desnayeti M SH MH, Anggota 3, Yohanes Priyana SH MH, Anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMhum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti M SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023, terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan tinggi menguatkan. Pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdi Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdi Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desnayeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdi Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMhum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti M SHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti.
Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Barada E tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdi Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Disnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdi Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdi Sambo CS mengajukan banding. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815 K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf. PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. 4. Nomor perkara 816 K garing PID garing 2023 terdakwa Putri Chandrawati. PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana. 4. Nomor perkara 816 K garing PID garing 2023 terdakwa Putri Chandrawati. PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMhum, Anggota 1, Jupriyadi SHMhum, Anggota 2, Dr. Desnayeti M SHMH, Anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, Anggota 4.
Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan. Pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf. PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan. Pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo. Dalam putusan kasasi Ferdi Sambo rupanya sempat diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat yang terjadi di antara para hakim Mahkamah Agung atau MA. Sebanyak 2 hakim berpendapat bahwa Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Dikutip dari Kompas.com, 2 hakim yang menolak diskon masa hukuman Ferdi Sambo, yakni Jupriyadi selaku anggota 2 Majelis Hakim dan Desnayeti selaku anggota 3 Majelis Hakim. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, dalam keterangan pers pada Selasa 8 Agustus mengatakan, 2 hakim tersebut berkeinginan agar Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Meski begitu, putusan untuk menganulir hukuman Ferdi Sambo dikuatkan oleh 3 hakim lainnya. Adapun dalam kasasi ini, 4 terpidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo dan hukuman mati diubah jadi seumur hidup, lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang diajukannya. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu terpidana lainnya yakni Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati. Dikutip dari Tribun News, kabar ini dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti. Rika mengatakan status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Adapun sebelumnya, Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 15 Februari. Majelis Hakim PN Jaksel menilai Barada Richard Eliezer terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Vonis yang diterima Barada E tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni 12 tahun penjara. Atas vonis itu, Barada Richard Eliezer mengaku ikhlas dan menerimanya. Di sisi lain, 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapat perbaikan masa hukuman. Ferdi Sambo batal divonis mati dan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun dan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Hukuman Sambo diringankan setelah MA menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang diajukannya. Pidana penjara seumur hidup. Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo batal menjalani hukuman mati setelah Mahkamah Agung atau MA menolak kasasinya. MA meringankan vonis Ferdi Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hasil putusan kasasi ini dibacakan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi, pada Selasa 8 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tak hanya Ferdi Sambo, 3 terdakwa lainnya juga mendapat keringanan hukuman. Mereka yakni istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mantan ajudannya Ricky Rizal, dan sopirnya Kuat Maruf. Hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun diperbaiki jadi 10 tahun penjara. Kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, sedangkan Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat Ferdi Sambo CS mengajukan banding. 4. Nomor perkara 816 K/PID/2023 terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan pemohon kasasi, penuntut umum, dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMHum, Anggota 1, Jupriyadi SHMHum, Anggota 2, Dr. Desnayeti MSHMH, Anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, Anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan disampaikan ada 5 dari majelis hakim itu ada dissenting opinion ya Pak. Nah itu komposisinya seperti apa? Ya baik. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo ada 2 orang, yaitu anggota majelis 2 yaitu Jupriyadi SHMHum dan anggota majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Mereka melakukan DO. DO-nya dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan dengan majelis yang lain yang 3, tapi yang dikuatkan kan yang 3 ya. Jadi beliau tolak kasasi, artinya tetap hukuman mati. Tapi putusan adalah tadi dengan perbaikan ya, seumur hidup. 2. Nomor perkara 814 K/PID/2023 terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Putusan PM pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi